Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan sebanyak 630 unit kendaraan dinas aset pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat hilang. Total kerugian negara mencapai 61 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, menemukan hilangnya 630 unit kendaraan dinas pemerintah Kota Bekasi pada laporan keuangan pemerintah daerah LKPD 2023. Temuan ini pun sangat mengejutkan karena total kerugian negara mencapai senilai 61 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaidi, mengaku belum mengetahui terkait hilangnya kendaraan aset milik pemerintah Kota Bekasi. Ia menduga mungkin saja aset-aset kendaraan masih ada, hanya belum tercatat dengan baik. Karena kalau lihat dari tahun-tahun, mungkin ini dari tahun berapa ini ya beritanya ini kan. Saya khawatir ini adalah dari tahun seandainya, maaf ya, 2005 atau 2000, semenjak ada nih Pemkot lah gitu kan. Ya saya rasa ini kita lihat, kalau toh memang kendaraannya perlu dihapuskan karena udah menyusut, ya lakukan gitu kan. Jangan sampai cuma tercatat judulnya, tapi kendaraannya udah nggak jelas. Jika secara fisik aset tidak diketahui keberadaannya, namun tercatat masih ada, publik menilai Pemkot Bekasi terkesan lalai dan lemah dalam administrasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan botol miras bersama rokok dan tembakau ilegal dimusnahkan petugas Bea dan Cukai hasil sitaan di pelabuhan, bandara hingga perbatasan. Barang sitaan ilegal dimusnahkan di kantor pusat Bea Cukai Jakarta. Barang-barang terdiri dari 160.000 botol miras, 12 juta batang rokok, dan juga tembakau ilegal. Barang-barang ini sebelumnya disita petugas dari pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Pemusnahan dilakukan tidak hanya di kantor Bea Cukai Pusat, namun juga dilakukan di wilayah Bogor dan Cikarang. Total barang ilegal yang dimusnahkan senilai 165 miliar rupiah. Ribuan warga Banten Selatan berunjuk rasa di depan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pembentukan Kabupaten Cilangkahan yang meliputi 11 kecamatan di wilayah Banten Selatan. Ratusan warga Banten memadati kawasan Monas sejak pukul 8 pagi. Mereka menuntut pemekaran daerah otonomi baru DOB Kabupaten Cilangkahan. Diketahui selama ini wilayah Cilangkahan merupakan bagian dari Kabupaten Lebak, Banten. Warga ingin agar Cilangkahan jadi kabupaten sendiri berpisah dari Lebak. Masa aksi dari Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Banten sempat ricuh, seperti melempar botol minuman bekas dan batu ke arah barikade polisi yang menjaga di depan Bundaran Monas, Jakarta Pusat dalam aksi unjuk rasa. Meski adanya aksi tersebut, Jalan Medan Merdeka Barat depan Kemenparekraf masih dapat dilalui untuk kendaraan bermotor. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, 2 ruang bangunan sekolah SMP Negeri 8 Marapalam, Padang, dan rumah penjaga sekolah ludes terbakar saat proses belajar mengajar tengah berlangsung. Akibat peristiwa ini, para siswa pun terpaksa dipulangkan. Tim pemadam kebakaran Kota Padang diterjunkan ke lokasi di daerah Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, guna memadamkan kebakaran yang melanda bangunan sekolah dan 1 unit rumah semi permanen milik penjaga sekolah yang lokasinya bersebelahan. Kepulan asap putih dan kobaran api besar membuat panik ratusan siswa dan guru di SMP Negeri 8 Padang pada Rabu pagi. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini meludeskan 1 unit bangunan semi permanen dan merembet ke bangunan musola dan ruang kelas. Akibat peristiwa ini, aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan dan para siswa dipulangkan. Nggak di kelas, di rumah sebelahnya gitu. Itu yang terbakar apa, Bu? Rumah Musola? Kami musola. Oh, merembet ke musola ya? Lagi belajar ya? Sedang belajar kami semuanya. Nah, sekarang gimana, Bu? Dihentikan atau gimana? Anak-anak sudah kami infokan untuk dijemput orang tuanya.
sakit. Sampai ke SMP 8, kena masalah satu dan sekarang lagi penyelidikan. Alhamdulillah, tapi nggak bisa selesai. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari bangunan penjaga sekolah yang ditinggal ke pasar oleh pemiliknya dan api merembet ke bangunan sekolah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Korban alami mual dan muntah-muntah dan harus dirawat di rumah sakit. Sejumlah siswa SD Negeri 39 Kota Palembang, Sumatera Selatan terbaring lemah usai mengonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot rasa. 4 dari 9 siswa harus dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami mual serta muntah. Menurut pihak sekolah, kejadian berawal saat para siswa membeli jajanan berbentuk minuman semprot rasa di kantin sekolah saat jam istirahat. Namun saat pelajaran sekolah, para siswa mengeluh mual. Jam setengah 10 itu anak kan istirahat, mungkin kesempatan itulah anak-anak jajan kan, langsung ke anak-anak muntah. Nah setelah anak-anak muntah langsung dibawa ke ruang guru, setelah itu kami bawa ke puskes, tetapi pihak puskes menghimbau untuk dibawa ke rumah sakit. Kini tim Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyita jajanan semprot rasa untuk diketahui kandungan di dalamnya. Sementara pedagang yang menjual jajanan telah diperiksa penyidik kepolisian sektor Ilir Timur 1 Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, dramatis seorang ibu terpaksa lakukan persalinan dalam ambulans saat perjalanan menuju rumah sakit di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Jarak tempuh yang jauh dan medan jalan rusak memicu sang ibu alami kontraksi lebih cepat. Inilah video seorang wanita hamil yang tengah melakukan proses persalinan di dalam mobil ambulans. Dibantu seorang bidan, proses persalinan terpaksa dilakukan lantaran kondisinya darurat. Situasi ini terpaksa dilakukan karena jarak tempuh lokasi rumah sakit yang cukup jauh dan medan jalan yang rusak membuat laju ambulans tak bisa melaju cepat. Akibat guncangan dalam mobil, sang ibu mengalami sesak dan gelisah. Pembukaan juga berlangsung lebih cepat. Terus banyak goncangan, gitu kan, kita nggak bisa gerakan cepat. Itu kita tadi kecepatan 20 aja itu udah baik, pasien di stretcher ini udah guling-guling, ya kan, terus kondisi sesak. Saya tanya, kenapa Bu? Ini Pak, bayinya, kepala bayinya sudah keluar katanya kan. Kini kondisi sang ibu Nur Khalifah, 18 tahun, yang sempat mengalami pendarahan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara bayi yang dilahirkan selamat sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.